saat itu nyokap cerita kalau dia ngelihat sosok anak kecil, ya sosoknya anak kecil, dia lagi duduk di antara peti-peti itu, lagi mandangin kolam. Namun yang anehnya adalah mukanya segede baskom. Jadi segede baskom, gede banget mukanya, tapi perawakannya anak kecil. Dan dia lagi mandangin kolam itu. Ya walaupun beruntungnya nyokap saat itu nggak langsung dia ngelihat nyokap ya. Tapi ketika nyokap melihat itu, nyokap langsung buru-buru tutup jendelanya sih. Selamat datang di konten tepat jam 12 malam. Nah, sampai kejadian juga nyokap gue nih yang ngalamin sendiri. Itu menjelang maghrib juga. Jadi di belakang rumah itu yang tadi gue bilang ada kolam. Nah, tapi kolamnya ini karena yang nggak dirawat lah ya, maksudnya akhirnya nggak ada airnya, ya isinya tuh tanaman-tanaman liar. Terus ada juga peti-peti apa ya, bisa dibilang kayak kita habis ngirim barang itu kan ada kayu-kayu peti. Oh, box-box begitu lah ya. Nah, itu ditumbuk-tumbuk lah di belakang. Terus saat itu nyokap lagi masak, itu menjelang maghrib. Nah, pintu dapur, kaca dapur, jendela dapur tuh dibuka. Terus karena pandangannya langsung ke peti-peti itu, saat itu nyokap cerita kalau dia ngelihat sosok anak kecil, ya sosoknya anak kecil, dia lagi duduk di antara peti-peti itu, lagi mandangin kolam. Namun yang anehnya adalah mukanya segede baskom. Jadi segede baskom, gede banget mukanya, tapi perawakannya anak kecil. Dan dia lagi mandangin kolam itu. Ya walaupun beruntungnya nyokap saat itu nggak langsung dia ngelihat nyokap ya. Tapi ketika nyokap melihat itu, nyokap langsung buru-buru tutup jendelanya sih. Supaya ya nggak sampai si sosok itu ngeliat ke nyokap, karena mungkin gue ngebayanginnya akan serem banget ya si anak sih. Kecil tapi mukanya segede baskom gitu. Iya, kalau kita bayangin kan kalau nyokap lagi masak ngeliat, iya ya kalau ngeliatnya orang, oh tetangga gitu. Iya, ini pas ngeliat begitu ya, iya itu serem sih. anjir, serem banget sih itu, anjir. Karena yang pertama, maaf ya, kayak ini orang kalaupun orang masa di luar, kalaupun orang nih masa mukanya segede begitu gitu. Iya. Kalaupun orang, anehnya kan kejadiannya kenapa kayak selalu mau maghrib ya. Iya sih. Terus waktu ketika nyokap lu itu nutup jendelanya, dia kondisinya gimana? Ketakutan lah atau kayak ya udah buru-buru masak beresin, kayak ya udah. Waktu itu nyokap langsung buru-buru masak sih, nutup jendela terus langsung buru-buru masak, langsung ya buru-buru cabut lah dari dapur. Nah, dan saat itu juga nyokap gak langsung cerita sih, selang ya berapa hari baru cerita, mungkin biar anak-anaknya nggak pada takut kali ya dengan kejadian itu. Dan mungkin yang sering terjadi selama gue tinggal di sana, yang sering itu yaitu seliweran bayangan hitam, terutama di daerah dapur sama di sekitar ruang meja makan yang banyak peti yang nggak bisa digesernya itu. Orang itu berarti orang di sudut setelah lorong berarti. Di sudut, pokoknya di sekitar peti itu sih, kan ada 2 peti dan 1 lemari, kayak lemari jati tua gitu ya. Nah itu sering melihat sosok-sosok hitam, tapi nggak pernah ditampakin atau pokoknya ngeliatin wujudnya secara wujudnya enggak, kecuali yang gue alamin sama nyokap alamin. Tapi kan ini kalau dari segi ceritanya nih, makin kesini makin lama lu tinggal di sana,
banyak yang ngalamin ataupun banyak yang melihat, ya nggak tahu mungkin itu benar hantu ataupun tidak, tapi secara logikanya ya kita mikir itu hantu lah ya. Dari karyawan bokap lu ini, nggak, apakah cuman si office boy doang yang selalu ngelihat, atau yang lainnya juga pernah? Kalau makin kesini hampir semuanya ngelihat yang bayangan hitam ya. Yang bayangan hitam itu hampir semuanya ngelihat. Dan apa ya, rata-rata itu bilang itu kalau ya daerah dapur, daerah ruang makan, daerah peti-peti itu sampai ke daerah kolam belakang itu emang hawanya beda lah. Jadinya walaupun siang pun, entah ya menjelang sore, misalnya mau mindahin barang ya ke belakang dan lain-lain, pasti mereka itu minimal berdua atau ditemenin lah, nggak berani sendiri, saking hawanya mungkin nggak enak ya. Tapi jalur yang dilewatin ini penerangannya bagus nggak sih? Penerangannya bagus karena Maksudnya ya, kayak ya udah kayak penerangannya nggak gelap, nggak cuman kayak redup atau gimana gitu kan? nggak gelap sih, karena ya di daerah ya belakang itu juga tempat gue sama keluarga gue tinggal kan, jadi ya kita pastiin ya penerangannya juga cukup sih waktu itu. Ya mungkin itu sih yang kejadian-kejadian gue di rumah bekas Belanda yang gue kontrak dulu di Sumatera. Terus ya kejadian lainnya ketika gue masih tinggal di sana itu saat nenek gue meninggal saat itu. Nih kalau boleh tahu, lu berarti sama keluarga tinggal di tempat itu berapa lama? Jadi kurang lebih sekitar 4 tahun ya gue tinggal di. Oh, lu tinggal di situ 4 tahunan, kurang lebih 4 tahun. Karena Sampai lu pindah. Nah, karena kan gue penasarannya dari awal peti itu ya. Terlebih banyak mungkin katakanlah tadi karyawan bapak lu ngelihat hal-hal yang bisa dibilang masih ya mungkin selebat atau kayak seluruh lah, hal ya mistis lah. Terus bapak lu, terus lu sendiri gitu kan. Nah, gue penasaran peti ini sampai lu pindah dari situ nggak pernah dibuka. nggak pernah dibuka dan nggak Digeser pernah pindah posisi, nggak pernah, tetap di situ aja dari awal gue tinggal sampai gue nggak ngontrak lagi di situ. Keluarga lu itu penasaran nggak sih apakah ada orang sebelumnya yang tinggal di situ atau gimana gitu? Penasaran sih ada ya, tapi ya ketika kita cari informasi perihal itu, bahkan apa isi peti, kenapa bisa berat segala macam, kita nggak bisa dapat informasi yang bisa kita bilang jelas lah dari si pemilik rumah. Jadinya akhirnya ya udahlah, kalau emang nggak mau dikasih tahu lebih baik ya udah kita nggak tahu apa, udah. Iya sih. Terus berarti dari setelah itu, setelah 4 tahun lu di situ, masih banyak cerita yang mungkin nggak cuma bokap atau sama lu doang yang benar-benar ngelihat begitunya? Kalau selepas gua ngontrak dari situ udah keluar, gua kurang tahu sih, maksudnya cerita-cerita lain atau setelahnya yang tinggal di situ siapa. Tapi yang gua tahu sekarang itu rumah itu udah dijual sekitar ya 2 tahun yang lalu kayaknya udah dijual gitu. Info terkini ya dari si pemilik rumah, karena kebetulan si nyokapnya, si suaminya dari si pemilik rumah ini masih kontekan lah sama nyokap gua. Itu kan tadi lu sedikit cerita tentang apa kan almarhum nenek lu ya? Iya, nenek gua. Kalau boleh tahu itu ada kejadian apa lagi nih? Jadi ketika gue masih tinggal di sana di rumah itu, terus waktu nenek gue meninggal, gue masih ingat banget. Oh, maksudnya lu masih ngontrak di situ? Masih ngontrak di situ. Oh, berarti sebelum pindah? Sebelum pindah. Jadi pas tahu kabar nenek gue meninggal di Jawa, terus akhirnya gue sekeluarga. Ini kalau boleh tahu Jawa mana nih? Jawa Tengah. Dari Sumatera ke Jawa? Iya, kita bawa mobil. Oh, oke dong. Mungkin dari buat penasaran nih yang denger ini. Mungkin di next time aja kali ya. Tahan dulu. Boleh.
Ya, untuk semuanya, kalau masih penasaran dengan ceritanya Bang Tio, tetap pantengin kita ya dan dukung kita. Next, untuk ceritanya kita ceritakan yang tadi dia bilang. Jadi buat kalian jangan lupa share, subscribe, komen, like, dan yang pasti terus dukung kita supaya kita lebih bersemangat lagi untuk buat konten ini dan saling membagikan tentang pengalaman pribadi. Oke semuanya, bye bye.